Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati serta takdimi dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, yakni Bapak Aris Kusumo. Selanjutnya saya Ifadatul A'immah NIM 194441152 akan menyampaikan sedikit materi terkait strategi generation and selection, yakni pembuatan dan pemilihan strategi. Jadi, kali ini saya akan membahas sedikit terkait strategi generation and selection atau pembuatan dan pemilihan strategi. Sebelum memasuki ke materi yang lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih strategi itu. Nah, jadi strategi itu adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan serta sasaran tertentu. Maka dari itu perlu strategi yang tepat dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi ataupun memudahkan tercapainya suatu tujuan. Jadi kali ini akan sedikit menyinggung terkait komponen-komponen dalam membuat dan memilih strategi yang tepat. Dan dalam tabel ini, pembuatan dan pemilihan strategi termasuk chapter 8 yang mana materi ini harus dikuasai ataupun dipraktikkan dalam membuat suatu strategi. Dan hal ini dipelajari setelah dapat memenuhi ataupun sudah memenuhi ataupun memahami visi dan misi dalam strategi. Seperti itu. Selanjutnya, penyusunan strategi. Jadi tahapan pertama dari proses manajemen strategi menurut David 2009-6, yakni mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang serta ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan serta kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Maka dari itu, hal-hal tersebut harus dipenuhi agar nantinya strategi yang diinginkan dapat dilaksanakan mudah dan dapat dicapai. Seperti itu. Terdapat 3 tahapan dalam penyusunan strategi, diantaranya yaitu pertama, input stage atau tahapan memasukkan, yang kedua, matching stage atau tahapan pencocokan, dan yang terakhir yaitu decision stage atau tahapan keputusan. Dan ini kerangka dari ketiga tahapan dalam menyusun sebuah strategi yang tepat. Nah, memasuki yang pertama, yakni tahapan pertama, yaitu input atau memasukkan, yakni merangkum semua informasi yang berkaitan ataupun yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah strategi. Jadi dalam memasukkan suatu informasi juga ada cara-caranya tersendiri. Di antara cara-cara atau tahapan dalam memasukkan informasi, yakni terdiri dari pertama, External Factor Evaluation atau EFA Matrix, yang kedua Internal Factor Evaluation atau EFA Matrix, yang ketiga Competitive Profile Matrix atau CPM. Memasuki tahapan pertama dalam memasukkan suatu informasi dalam strategi, yakni EFA atau External Factor Evaluation Matrix, yang mana EFA itu merupakan alat yang digunakan untuk menguji suatu lingkungan eksternal perusahaan, yang mana juga faktor eksternal tersebut terdiri dari ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan lingkungan industri. Adanya EFA sendiri digunakan untuk mengidentifikasi serta untuk mengevaluasi peluang atau opportunity dan ancaman threat yang ada dalam lingkungan tersebut. Jadi dalam EFA sendiri terdapat beberapa penilaian yang nantinya menjadi acuan penilaian dalam menguji suatu lingkungan eksternal perusahaan. Di antaranya penilaian tersebut yaitu pertama, pembobotan dimulai dari 0.0 atau tidak penting sampai 1.0 yang berarti sangat penting, didasarkan pada industrial usage. Yang kedua, rating dari skala 1 atau sangat lemah sampai 4, yakni sangat kuat, yang mana didasarkan pada company usage. Nah, selanjutnya masuk pada tahapan-tahapan dalam menggunakan EFA matrix, di antaranya yakni pertama,
menentukan faktor-faktor eksternal dengan urutan penyusunan opportunity atau ancaman terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh threats atau ancaman. Setelah itu tahapan kedua memberikan bobot pada setiap faktor. Nah, bobot akumulasi opportunity dan threat yang harus berjumlah. Tahapan ketiga yakni memberikan rating pada setiap faktor. Dan yang terakhir melakukan weighted score pada masing-masing opportunity dan threat, atau weighted score sama dengan bobot kali rating. Lalu akumulasikan untuk analisis EFE perusahaan. Jadi itu tahapan-tahapan dalam memasukkan suatu informasi menggunakan EFE dalam menguji lingkungan eksternal perusahaan. Sedangkan tahapan yang kedua, maksud pada tahapan yang kedua dalam menginput informasi dalam pembuatan sebuah strategi, yakni Internal Factor Evaluation atau EFE Matrix. Jadi EFE ini merupakan alat yang digunakan dalam menguji lingkungan internal perusahaan. Jadi dalam hal ini yang perlu diingatkan bahwa EFE itu merupakan alat yang digunakan dalam menguji eksternal perusahaan. Nah, sedangkan EFE alat ini alat dalam menguji internal perusahaan, yang mana faktor internal tersebut meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi, serta penelitian dan pengembangan. Nah, tujuan dari pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan weakness yang ada. Dalam EFE sendiri juga terdapat penilaian sebagai dalam menilai lingkungan eksternal perusahaan. Di antaranya penilaian tersebut yaitu pertama, pembobotan dari 0.0 artinya tidak penting sampai 1.0 yang artinya sangat penting, nanti didasarkan pada industri research. Sedangkan yang nomor 2 yakni rating, yang mana dimulai dari skala 1 atau sangat lemah sampai 4 sangat kuat. Ini didasarkan pada company research. Jadi dua penilaian tersebut yang digunakan dalam menguji internal perusahaan. Selanjutnya masuk pada tahapan-tahapan dalam menggunakan EFE matrix, diantaranya yaitu pertama, menentukan faktor-faktor internal dengan urutan penyusunan kekuatan atau strength terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh kelemahan atau weakness. Tahapan kedua yakni memberikan bobot pada setiap faktor. Nah, yang mana bobot akumulasi strength dan weakness harus berjumlah 1. Setelah itu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu memberikan rating untuk setiap faktor. Untuk strength adalah 3 ataupun 4, sedangkan untuk weakness adalah 1 sampai 2 ataupun 2. Dan tahapan yang terakhir yaitu melakukan weakness score pada masing-masing strength dan weakness, yang mana weak state score sama dengan bobot kali rating. Lalu diakumulasikan untuk analisis EFE perusahaan. Nah, itu beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam mencari atau menguji lingkungan eksternal dengan menggunakan metode EFE. Tahapan yang terakhir dalam menginput informasi dalam pembuatan sebuah strategi yaitu Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, CPM ini merupakan alat yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dengan kompetitor sejenis, yang mana dalam hal ini harus memperhatikan 4 aspek yang dibandingkan. Di antaranya yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, cara memberi penilaian dalam menggunakan metode CPM ini diantaranya yaitu pertama, pembobotan, yang mana dari 0.0 itu berarti tidak penting sampai 1.0 yakni sangat penting, yang mana didasarkan pada industri research. Sedangkan nomor 2 yakni rating dari skala 1 sangat lemah sampai 4 sangat kuat. Ini didasarkan pada company research. Nah, setelah memberikan penilaian, terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam menggunakan metode CPM ini. Di antaranya yaitu pertama, menentukan faktor penentu keberhasilan atau critical success factors, yakni bidang-bidang utama yang harus dilakukan pada tingkat keunggulan tertinggi yang mungkin jika organisasi ingin sukses dalam industri tersebut. Tahapan yang kedua yakni memberikan bobot untuk setiap CSF. Bobot akumulasi harus berjumlah 1. Faktor terpisah sebaiknya tidak diberi terlalu banyak penekanan
atau memberi bobot 0,3 ataupun lebih, karena keberhasilan dalam industri jarang ditentukan oleh satu faktor. Setelah itu masuk pada tahap yang ketiga, yakni memberikan rating untuk setiap faktor. Rating serta bobot diberikan secara subjektif pada masing-masing perusahaan. Namun prosesnya dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui benchmarking. Nah, dan tahapan yang terakhir yakni melakukan weighted score pada masing-masing CSF atau weighted score sama dengan bobot kali rating. Nah, baru mengakumulasikan untuk analisis CPM perusahaan. Jadi, itu beberapa tahapan dalam melakukan metode CPM agar nantinya dapat mengetahui suatu perusahaan dengan kompetitor sejenisnya. Nah, memasuki tahapan yang kedua, yakni memasuki tahapan kedua dalam membuat suatu strategi yang tepat, yakni matching atau penyelarasan, yakni memfokuskan pada aktivitas yang nantinya dapat menghasilkan suatu strategi yang layak dengan cara menyelaraskan faktor-faktor utama, baik itu internal maupun eksternal organisasi. Dalam menyelaraskan terdapat tahapan-tahapan dalam memudahkan penyelesaian tersebut. Nah, yang mana tahapan ini terdiri dari 5 tahapan, diantaranya terdiri dari strength, weakness, opportunity, threats atau SWOT matrix. Yang kedua, strategic position and action evaluation atau SPACE matrix. Yang ketiga, Boston Consulting Group atau BCG matrix. Yang keempat, internal, eksternal atau IE matrix. Terus yang terakhir yakni Grand Strategy matrix. Nah, tahapan yang pertama yaitu SWOT matrix. Jadi, SWOT matrix ini merupakan alat yang dapat membantu para manajer dalam menyusun 4 strategi, serta SWOT matrix ini nantinya dapat memudahkan seorang manajer dalam mendapatkan strategi yang efektif, yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menghadapi peluang dan ancaman yang datang. Ini tabel yang perlu diperhatikan. Ini terkait 4 strategi yang perlu diperhatikan seorang manajer dalam memperoleh strategi yang efektif. Dari tabel penerapan metode SWOT ini memperhatikan 4 strategi, yakni strategi SO atau kekuatan peluang, di mana dalam hal ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Sedangkan strategi WO atau kelemahan peluang dibutuhkan agar dapat mengatasi kelemahan internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Strategi yang ketiga yaitu strategi ST atau kekuatan ancaman, yang mana dalam hal ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan agar nantinya dapat menghindari atau mengurangi ancaman eksternal. Dan strategi yang keempat yaitu strategi WT atau kelemahan ancaman. Nah, strategi ini merupakan sebuah taktik bertahan yang diarahkan perusahaan untuk mengurangi ataupun menutup kelemahan perusahaan dari menghindari ancaman eksternal yang ada. Seperti itu. Nah, terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam menggunakan metode SWOT matrix ini. Di antaranya yakni tahapan pertama yakni menuliskan peluang eksternal perusahaan yang menentukan. Yang kedua, yakni menuliskan ancaman eksternal perusahaan yang menentukan. Tahapan ketiga, menuliskan kekuatan eksternal perusahaan yang menentukan. Tahapan keempat yaitu menuliskan kelemahan eksternal perusahaan yang menentukan. Yang kelima, menuliskan hal-hal tersebut masuk pada tahap selanjutnya, yakni mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi SO dalam sel yang tepat, mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi WO dalam sel yang tepat. Yang keenam, mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST dalam sel yang tepat. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal serta mencatat resultan strategi WT dalam sel yang tepat. Nah, dan ini merupakan kerangka dari tahapan-tahapan dalam menggunakan metode SWOT matrix yang sebelumnya. Nah, memasuki tahapan yang kedua dalam penyelarasan dalam membuat strategi, yakni SPACE matrix.
Jadi speech matrix ini merupakan penentu yang paling penting dari keseluruhan posisi strategis organisasi, yang mana dalam hal ini menganalisis berdasarkan faktor kekuatan keuangan, kekuatan industri, stabilitas lingkungan, dan keunggulan kompetitif. Terdapat kerangka 4 kuadran yang mengindikasikan manakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi. Dan kerangka dari 4 kuadran tersebut bisa dilihat dalam tabel tersebut, yang mana strategi konservatif terdiri dari market penetration atau penetrasi pasar, market development atau pengembangan pasar, product development atau pengembangan produk, dan related diversification atau diversifikasi terkait. Sedangkan strategi agresif terdapat dari backward atau ke belakang, forward maju, horizontal integration atau integrasi, market penetration atau penetrasi pasar, market development atau pengembangan produk, product development pengembangan produk, dan diversification atau related or unrelated. Nah, sedangkan strategi defensif terdiri dari retrenchment atau penghematan, divestiture atau divestasi, liquidation atau likuidasi. Dan yang terakhir yaitu strategi kompetitif, yakni terdiri dari backward itu ke belakang, forward maju, horizontal itu horizontal, integrasi market penetration penetrasi pasar, market development pengembangan produk, product development itu pengembangan produk. Seperti itu. Dan ini beberapa tahapan-tahapan dalam menggunakan metode speech matrix, yakni pertama memilih variabel yang sesuai untuk menetapkan financial position atau FP, competitive position atau CP, stability position atau SP, dan industry position atau IP. Yang kedua, menetapkan nilai mulai dari lebih dari 7 atau plus 7 itu terbaik untuk masing-masing variabel yang menyusun dimensi FP dan IP. Nah, tahapan ketiga yakni menentukan nilai mulai dari minus 1 atau terbaik sampai minus 7 itu terburuk untuk masing-masing variabel yang menyusun dimensi SP dan CP. Keempat, menghitung rata-rata nilai untuk FP, CP, IP, dan SP, lalu menyusun pola nilai rata-rata untuk FP, IP, SP, dan pada sumber yang sesuai. Kelima, menambahkan 2 nilai pada sumbu X dan pola hasil dari nilai pada X, kemudian menambahkan 2 nilai pada sumbu Y dan pola hasil dari nilai pada Y. Selanjutnya membuat pola persilangan X dan Y. Dan tahapan yang terakhir yakni menggambar sebuah direction vektor dari matriks speech awal melalui titik persilangan tersebut. Vektor ini mengungkap tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi, apakah itu agresif, kompetitif, defensif, ataupun konservatif. Dan inilah kerangka-kerangka dari tahapan-tahapan speech matrix yang barusan. Memasuki pada tahapan yang ketiga dalam penyelarasan untuk membuat suatu strategi yang tepat, yakni BCG matrix. Jadi BCG matrix ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan di antara divisi-divisi terkait posisi pangsa pasar atau X dan tingkat pertumbuhan industri terkait Y, yang mana hal tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu question mark, stocks, kicks, cow, dan dogs. Dan hal ini dilakukan untuk menyusun suatu formulasi strategi namun berdasarkan unit bisnis ataupun lini produk yang dihasilkan. Dan metode BCG ini didesain khusus untuk perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis ataupun beberapa lini produk dalam memformulasikan strategi. Dan inilah kerangka dari BCG matrix tersebut. Yang mana kerangka tersebut berisikan terkait question marks, stats atau key 2, case cow atau key 3, dan yang terakhir itu dogs 4. Nah,
question mark 1 yakni menyatakan bahwa apabila market share rendah maka pertumbuhan sales tinggi. Yang kedua, organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat melalui penerapan strategi yang intensif ataupun menjual perusahaannya. Sedangkan yang starts atau Q2 menyatakan bahwa apabila market share tinggi maka pertumbuhan sales tinggi, dan yang kedua mencerminkan peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profit. Sedangkan yang case co atau Q3 menyatakan bahwa apabila market share tinggi maka pertumbuhan sales akan rendah serta menghasilkan cash melebihi yang dibutuhkan, harus dikelola dengan baik untuk mempertahankan posisi yang kuat selama mungkin. Sedangkan yang docs itu K4 yakni menyatakan bahwa apabila market share rendah, pertumbuhan sales akan rendah, lemah pada faktor internal dan eksternal sehingga harus melakukan divestasi, perampingan ataupun likuidasi dalam rangka penghematan. Nah, sedangkan tahapan-tahapan BCG matriks yakni terdiri dari pertama, menentukan unit bisnis atau lini produk yang dianalisis. Matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisis unit bisnis, produk atau perusahaan sebagai unit terpisah. Unit yang dipilih akan memiliki dampak pada seluruh hasil analisis. Yang kedua, menentukan pasar yang dianalisis sangat penting dalam ketepatan mendefinisikan pasar untuk lebih memahami posisi perusahaan. Nah, apabila salah dalam mendefinisikan pasar dapat mengakibatkan kesalahan dalam hal analisis. Yang ketiga yaitu menghitung pangsa pasar yang relatif. Pangsa pasar relatif atau relative market share dapat dihitung berdasarkan pendapatan atau pangsa pasar. Caranya dihitung dengan membagi market share atau pendapatan perusahaan sendiri dengan market share atau pendapatan pesaing terbesar dalam industri. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan pasar. Jadi tingkat pertumbuhan industri dapat ditemukan dalam laporan industri. Dapat juga dihitung dengan melihat pertumbuhan rata-rata pendapatan perusahaan industri terkemuka. Dan tahapan yang terakhir yakni memetakan produk pada matriks dengan menggambarkan lingkaran untuk setiap unit bisnis atau produk. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan proporsi bisnis atau besaran pendapat yang dihasilkan oleh produk tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya, sesuai dengan tabel. Memasuki tahapan yang keempat dalam penyelesaian untuk pembuatan strategi, yakni IE Matrix. Jadi IE Matrix ini merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat divisi untuk bisnis yang lebih detail, yang mana dalam hal ini didasarkan pada dua dimensi utama, yakni jumlah nilai total pertimbangan IFE pada sumbu X dan jumlah total nilai tertimbang EFE pada sumbu Y, serta terdapat 3 daerah utama dalam metode IE ini, yakni grow and build, hold and maintain, serta harvest or divest. Dan ini kerangka dari pernyataan tersebut. Cara memberikan penilaian pada metode IE ini diantaranya yaitu pertama, total weight score pada EFE maupun IFE dinyatakan pada 1,0 sampai 1,99 sama dengan lemah, 2,0 sampai 2,99 sama dengan sedang, 3,0 sampai 3,99 sama dengan kuat. Yang kedua itu sell, yang mana sell 1, 2, 4 sama dengan grow and build, sell 3, 5, dan 7 sama dengan hold and maintain, sedangkan sell yang ke-6, 8, dan 9 sama dengan harvest atau divest. Strategi grow and build ini didesain untuk mencapai sebuah pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit, ataupun kombinasi ketiganya. Rekomendasi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif atau strategi integrasi. Sedangkan strategi hold and maintain ini sebagai penetrasi pasar dan pengembangan produk yang merupakan dua strategi yang terbanyak dalam melakukan tipe-tipe divisi ini. Sedangkan strategi harvest or divest yang umum dipakai adalah strategi divestasi dan strategi likuidasi dan berikut kerangkanya.
Memasuki pada tahapan yang terakhir, yakni tahapan kelima dalam penyelarasan untuk membuat strategi yang tepat, yakni Grand Stage Matrix, yang mana Grand Strategy Matrix ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan di mana posisi perusahaan dari segi kompetitor serta posisi pertumbuhan pasarnya. Pada tahapan ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yakni posisi kompetitif atau competitive position pada sumbu X dan pertumbuhan pasar di industri terkait atau market industry growth pada sumbu Y. Matriks Grand Strategy mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan, diantaranya yaitu pada kuadran pertama mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran ini mempunyai posisi yang sangat bagus. Pada kuadran 2 perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat ini terhadap pasar secara serius. Walaupun industri mereka bertumbuh, mereka tidak mampu untuk bersaing secara efektif dan mereka perlu menentukan mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat berubah dengan cara terbaik untuk memperbaiki daya saingnya. Pada kuadran 3, bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah, perusahaan-perusahaan ini harus membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan yang lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Sedangkan pada kuadran 4, perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang tumbuh lambat. Perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memperkenalkan program yang terverifikasi ke area yang pertumbuhannya menjanjikan. Perusahaan memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan untuk tumbuh secara internal serta yang terbatas. Dan inilah tabel dari keempat kuadran yang dijelaskan barusan. Yang terakhir ini merupakan tahapan ketiga dalam membuat strategi yang efektif, yakni decision atau pengambilan keputusan, yaitu memaparkan suatu daya tarik dari masing-masing alternatif strategi serta menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dalam memilih sebuah strategi tertentu. Dan ini tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan terdiri dari pertama yakni Question Strategic Planning Matrix atau KSPM merupakan alat yang digunakan untuk menilai alternatif strategi yang terbaik secara objektif. Dan yang kedua yaitu menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan analisis hasil penyelarasan tahap 2 untuk menetapkan yang terbaik di antara alternatif strategi yang ada. Mengingat pemaparan yang tadi terkait KSPM dalam tahapan pengambilan keputusan, yang mana KSPM sendiri terdapat tahapan-tahapan dalam membuatnya. Di antaranya yaitu pertama, membuat daftar peluang dan ancaman eksternal utama serta kekuatan dan kelemahan internal pada kolom sebelah kiri. Kedua, menetapkan bobot pada masing-masing faktor internal dan eksternal utama. Ketiga, menguji matriks pada tahap-tahap atau matching dan mengidentifikasi strategi alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Yang keempat, menentukan nilai ketertarikan atau attractiveness score dengan skor antara 1 atau tidak menarik sampai 4 sangat menarik. Dan yang terakhir yakni tahap kelima yaitu menghitung nilai total attractiveness score lalu menghitung jumlah dari nilai total attractiveness score. Dan inilah tabel yang perlu Anda